Sinyal ketegangan antara Rusia dan Eropa mulai menyeruak saat peringatan keras datang langsung dari pemimpin tertinggi NATO, di mana Rusia disebut-sebut berpotensi siap menguji bahkan menyerang wilayah negara anggota NATO dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pernyataan ini bukanlah sebuah dugaan belaka, melainkan berpijak pada kumpulan data intelijen yang terverifikasi. Lalu, apa saja bukti-bukti yang membuat Eropa mulai bersiap menghadapi kemungkinan tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan Rusia berpotensi memiliki kemampuan untuk menantang atau menyerang wilayah NATO dalam kurun waktu sekitar 5 tahun ke depan. Peringatan ini disampaikan Rutte dalam sejumlah pidato termasuk di Berlin dan di Chatham House, London pada Desember 2025. Rutte menyebut angka 5 tahun bukanlah prediksi sembarangan, melainkan berdasarkan pembacaan serius atas perkembangan militer dan ekonomi Rusia saat ini. Ia menyampaikan, salah satu dasar utama penilaian tersebut adalah lonjakan pesat kapasitas industri militer Rusia. Rusia disebut saat ini mampu memproduksi sekitar 2.000 rudal jelajah dan balistik setiap tahun, serta hampir 3.000 drone serang setiap bulan. Selain itu, Moskwa juga diperkirakan dapat menghasilkan hingga 1.500 tank, 3.000 kendaraan lapis baja dan ratusan rudal taktis Iskander dalam 1 tahun. Melansir BBC, NATO menilai kecepatan penguatan kembali militer ini jauh melampaui perkiraan aliansi pada tahun-tahun awal perang di Ukraina. Menurut Rutte, lonjakan produksi senjata tersebut didukung oleh pergeseran besar dalam struktur ekonomi Rusia. Ia menyebut Moskwa telah menempatkan ekonominya dalam mode ekonomi perang, di mana sebagian besar sumber daya nasional dialihkan untuk mendukung keperluan militer. Dalam kondisi ini, Rusia tidak hanya mengandalkan kapasitas domestik, namun juga mendapat pasokan teknologi, komponen, dan dukungan logistik dari negara lain, termasuk China dan Korea Utara. NATO menilai pola ini menunjukkan komitmen jangka panjang, bukan sekadar mobilisasi sementara. Penilaian NATO ini sejalan dengan temuan intelijen negara-negara Eropa, khususnya Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman, John Waffle, pada November 2025, menyatakan Badan Intelijen Jerman menilai Rusia setidaknya sedang membangun opsi militer untuk bisa menyerang NATO dalam rentang waktu paling lambat 2029. Pernyataan ini disampaikan melalui saluran resmi pemerintah Jerman dan dilaporkan oleh berbagai media internasional. Senada dengan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Carsten Breuer, kepada BBC, menyebut Rusia berpotensi menyerang negara-negara NATO di kawasan Baltik paling lambat pada 2029. Breuer menjelaskan, Rusia saat ini memproduksi ratusan tank setiap tahun dan sedang membangun struktur pasukan baru yang berorientasi ke front barat atau arah perbatasan NATO. Menurutnya, perkembangan ini tidak bisa diabaikan oleh aliansi. Dari sisi anggaran, data terbuka juga menunjukkan arah yang serupa. Berbagai analisis memperkirakan anggaran militer Rusia pada 2025 mencapai 7 hingga 8% dari PDB atau setara dengan sekitar 15,5 triliun rubel atau sekitar 3 kuadriliun rupiah. Dalam kondisi tersebut, hingga 40% anggaran Rusia dikabarkan tersedot untuk keperluan militer dan keamanan. Melansir Atlantic Council, struktur ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Rusia kini sangat bergantung pada sektor militer, pembayaran personel bersenjata, serta proyek infrastruktur yang mendukung perang. Dalam hal kapabilitas industri persenjataan, NATO juga menilai Rusia memiliki keunggulan dalam produksi amunisi. Rutte menyebut Rusia mampu memproduksi amunisi dalam waktu 3 bulan dalam jumlah yang setara dengan produksi seluruh negara NATO selama 1 tahun. Laporan berbagai lembaga riset menyebut adanya perluasan pabrik amunisi, peningkatan jalur produksi tank dan kendaraan lapis baja, serta integrasi drone dan rudal ke dalam struktur tempur unit-unit Rusia. Faktor lain yang menjadi perhatian intelijen NATO adalah pengalaman tempur Rusia di Ukraina. Puluhan brigade Rusia yang terlibat dalam perang di Ukraina kini dianggap sebagai pasukan yang telah teruji dalam kondisi tempur nyata. Jika konflik di Ukraina memasuki fase stabil atau membeku, Rusia disebut berpotensi mengalihkan pasukan-pasukan itu ke front lain, termasuk ke arah perbatasan NATO dalam waktu beberapa tahun. Selama ini, Rusia juga dinilai telah melakukan berbagai bentuk perang hibrida terhadap negara-negara NATO. Aktivitas tersebut meliputi serangan cyber, operasi sabotase, aktivitas intelijen, serta pelanggaran wilayah udara dan laut.
Ruth menyebut aktivitas ini sebagai bagian dari fase persiapan yang bisa bereskalasi menjadi konfrontasi militer terbuka jika Rusia merasa telah memiliki kekuatan yang cukup. Meski demikian, sejumlah analis menilai peringatan ini juga memiliki dimensi politik. Beberapa pihak menyebut retorika ancaman Rusia digunakan untuk mendorong negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan. Meski begitu, melansir berbagai analisis independen, para kritikus tersebut tetap mengakui data terbuka mengenai militerisasi ekonomi dan lonjakan produksi senjata Rusia memang menunjukkan adanya risiko nyata dalam jangka menengah, khususnya pada periode 2029 hingga 2030. Itulah bukti-bukti yang mendasari peringatan NATO bahwa Rusia berpotensi memiliki kemampuan untuk menantang atau menyerang wilayah Eropa dalam 5 tahun ke depan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.